Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan adab penuntut ilmu yang ke-8. Penulis berkata, ayyata'addaba ma'a hadiri majlisis syekh. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki adab, etika ketika menghadiri majelis syekhnya atau majelis gurunya. Dia memiliki adab dengan para hadirin di majelis gurunya tersebut. Fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisihi wa hum rufaqa'uhu. Karena ketika beradab dengan para jamaah syekhnya, para jamaah gurunya, yakni berarti sesama jamaah begitu ya, maka ini sama dengan adab kepada gurunya tersebut. Wahtiramun li majlisihi, ini adalah bentuk ihtiram kepada majelis gurunya. Wahum rufaqa'uhu, dan para jamaah yang hadir di majelis gurunya tersebut adalah rufaqa' beliau. Rufaqa' adalah orang-orang yang dekat dengan beliau. Ini khususnya di zaman dahulu, di mana yang namanya majelis ilmu itu murid mengenal guru dan guru mengenal murid. Ini khususnya di zaman dahulu, di mana yakni tidak hanya murid yang mengenal guru, tapi gurunya juga mengenal muridnya, mengetahui namanya, mengetahui bagaimana level ilmunya, ya, pemahamannya sudah sampai mana, hafalannya sudah sampai mana, dan seterusnya. Ini yang sering anak katakan metode ilmu yang paling bagus, ketika murid mengenal guru dan guru mengenal murid. Maka di majelis ilmu di zaman dahulu ada murid-murid yang demikian, ada murid-murid yang tidak demikian. Murid mengenal guru tapi guru belum mengenal murid. Karena bisa jadi misalkan kita melihat majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri oleh ratusan atau bahkan ribuan orang, cuma sedikit yang benar-benar merupakan muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sisanya orang-orang yang mungkin baru datang, atau mungkin orang yang musafir, atau mungkin orang yang yakni bukan penuntut ilmu yang rutin, tapi ingin meneladani atau ingin mengetahui adabnya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengisi kajian. Maka ini yang dimaksud oleh penulis, wallahu alam, ketika kita bukan bagian dari, yakni belum menjadi murid yang rutin begitu ya, maka ketika kita hadir di majelis ilmu dari guru kita, kita juga punya adab kepada para murid yang sudah rutin. Para murid yang sudah, yakni bisa jadi atau kemungkinan besar ilmunya lebih banyak daripada kita, begitu ya. Nah, ini yang dimaksud oleh, wallahu alam, yang dimaksud oleh penulis. Fa yuwaqqiru ashabahu, hendaknya kita memuliakan murid-murid guru kita. Nah, ini maksudnya memuliakan murid-murid yang, yaitu tadi, yang mereka yang dikenal karena sudah lama belajarnya, lebih lama daripada kita. Kita bisa jadi baru sehari, 2 hari, atau 1 pekan, 2 pekan, atau yakni kita belum mengetahui bahasa Arab, belum lancar bahasa Arab, belum bisa baca kitab gundul, sehingga kita belum bisa belajar langsung dengan guru kita. Karena kebanyakan para ulama di zaman dahulu itu yakni memantau sendiri pemahaman dan hafalan dari murid-muridnya. Tapi dengan syarat Al-Quran sudah hafal dulu. Yang kedua, baca kitab Arab gundul sudah lancar. Kalau ini belum, maka gimana mau naik ilmu di, yakni kita menuju ke matan ini, kemudian hafalannya, matan berikutnya hafalannya, nggak bisa, betul tidak? Basic yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh para penuntut ilmu sebelum belajar secara terfokus kepada salah seorang syekh atau kepada beberapa masyayikh, ya, tidak harus hanya satu orang. Yakni harus menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu dan bisa baca kitab Arab gundul. Ini di zaman dahulu. Kalau di zaman ini, kalau ada syarat ini, nggak ada yang belajar. Allahu musta'an. Betul tidak? Harus hafal Al-Quran terlebih dahulu,
Nah, kapan hafalnya? Nanti 10 tahun lagi Ustaz. 10 tahun lagi anak belajarnya. Enggak jalan-jalan nanti. Ya makanya standar di zaman ini jauh lebih rendah di zaman dahulu. Allahul musta'an. Wa yahtarimu kubara'ahu. Dan hendaknya penuntut ilmu tersebut memiliki sikap ihtiram kepada yakni para murid-murid senior, kubara'ahu. Bisa dimaknai para murid yang sepuh, yang lebih sepuh usianya. Kubara bisa bermakna kubar, yakni kubara secara ilmu atau kubara secara usia. Makanya para ulama menjelaskan, misalkan perkataan ulama, yakni ta'amul kibar sammus sigar. Makanan bagi orang kibar itu racun bagi orang sigar. Makanan bagi penuntut ilmu kibar itu racun bagi penuntut ilmu sigar, penuntut ilmu yang kecil. Apa yang dimaksud penuntut ilmu yang kibar? Penuntut ilmu yang kibar kata para ulama, yakni penuntut ilmu yang ilmunya sudah banyak walaupun usianya lebih muda daripada engkau. Itu kata para ulama. Jadi kibar dan sigar tergantung pada kematangan ilmu. Tapi di sini wayah tarimu kubara'ahu bisa bermakna dua-duanya, yakni kubara secara ilmu dan kubara secara usia. Sama-sama kita harus ihtiram. Ya. Wa akranahu. Demikian pula harus memiliki sikap ihtiram kepada akran, kepada yakni sesama rekan sesama penuntut ilmu. Tidak boleh saling hasad. Wala yajlisu wasatal halqah. Dan tidak boleh seorang penuntut ilmu datang-datang di majelis itu duduk di tengah halqah. Kalau kita bayangkan misalkan syekhnya itu duduk di lantai masjid juga, maka yakni misalkan membentuk halqah, membentuk lingkaran begitu ya. Kalau sudah ada satu lingkaran begini, maka kemudian kalau ada penuntut ilmu yang baru datang, masbuk ya. Maka yang paling utama yang harus dia duduki adalah kalau ada celah di lingkaran tersebut. Ini kalau bentuknya lingkaran ya. Yang kita sebut dengan halakoh. Halakoh. Nah, itu dari bahasa Arab tentunya. Ini yang paling utama. Kalau tidak ada, maka di bagian luar dari halqah tersebut. Kata penulis, jangan duduk di bagian dalam. Ya, jangan duduk di bagian dalam. Ini sudah ada orang ya membentuk lingkaran. Apalagi sudah ada gurunya, kemudian ini baru datang, kemudian assalamualaikum ya, melangkahi bahu, Anda duduk di tengah sini ya. Jangan ya, tapi duduklah di tepat di halqahnya kalau masih ada celah, atau di luar halqah membentuk lingkaran kedua begitu ya. Wala qaddama ahadin illa li daruratin. Hendaknya seorang penuntut ilmu jangan duduk di depan seseorang. Jadi hukum asalnya, kalau tidak ada kebutuhan ini misalkan darurat ya, misalkan ruangannya tidak cukup untuk menampung seluruh hadirin dengan sesuai kaidah ini, tapi kaidah asalnya adalah jangan sampai ada orang tepat di belakang punggung kita. Itu yakni hukum asalnya. Tapi kalau misalkan antum langsung melihat ke belakang tapi kalau misalkan yakni ada kebutuhan, ada hal darurat ya, maka tidak mengapa kata para ulama. Illa li daruratin. Itu mengapa penulis mengatakan kecuali kalau ada suatu darurat. Ya, suatu darurat yang mengharuskan kita untuk duduk di tepat di hadapan seseorang. Kama fi majalis tahdits. Sebagaimana di majelis tahdits kata penulis. Ajib sekali ya. Kama fi majalis tahdits. Yani hal darurat yang dicontohkan oleh penulis adalah sebagaimana di majelis ilmu hadis. Menunjukkan apa? Majelis ilmu hadis di zaman beliau itu banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang. Apa yang dimaksud majelis tahdits? Kalau tidak salah pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni di zaman dahulu para ulama itu menyampaikan hadis yang beliau riwayatkan dari perawi sebelumnya. Beliau menyampaikan hadis sehingga yang mendengar tersebut itulah yang menjadi perawi berikutnya setelah si syekh tersebut atau si guru tersebut. Nah, ini di zaman ini sudah jarang sekali. Sudah jarang sekali. Ya.
atau bahkan hampir-hampir tidak ada. Bisa jadi. Nah, ini sudah jarang sekali, tapi di zaman dahulu banyak sekali dan itu penuh majelisnya. Ya, itu penuh majelisnya. Jadi ini ajib sekali, ini menunjukkan perbedaan antara zaman beliau dengan zaman kita. Wala yufarriqu baina rafiqain wala baina mutasahibain illa biiznihi ma'an. Hendaknya seorang penuntut ilmu jangan memisahkan antara dua orang teman yang duduk bersebelahan. Dia baru datang kemudian dipisahkan begitu ya. Kemudian wala baina mutasahibain sama dua orang teman yang duduk bersebelahan kecuali atas izin mereka berdua. Jadi kalau misalkan tadi masih ada celah di halqah tersebut, masih ada celah, maka dia meminta izin. Meminta izin apakah boleh ana duduk di celah ini. Wala fawqa man huwa aula minhu. Dan hendaknya jangan duduk di atas orang yang lebih utama daripadanya. Yani mungkin ini kalau misalkan ada kalau misalkan yani ada kursi misalkan begitu ya, maka kalau di sebelahnya misalkan kalau misalkan penuntut ilmu tersebut butuh duduk di kursi misalkan begitu ya, ada masalah dengan mungkin kakinya atau badannya sehingga perlu duduk di kursi, tapi pastikan jangan sampai di sebelah antum, yakni di bawah antum ketika antum duduk di kursi, jangan sampai orang yang lebih sepuh daripada antum atau orang yang lebih utama daripada antum begitu ya, yakni ini tidak sesuai dengan adab. Jadi ini disebutkan oleh penulis. Lihat bagaimana detailnya masalah adab dijelaskan oleh penulis. Ya, ini berkali-kali kita rasakan ketika kita membahas kitab ini, dan ini bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Ini sudah sejak zaman dahulu para ulama menjelaskan masalah adab dengan sangat detail. Para ulama menjelaskan adab dengan sangat detail. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Yakni adabnya seseorang itu adalah yakni alamat atau tanda atau kunci yang menjadi kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Sementara sedikitnya adab dia itu akan menjadi tanda atau kunci yang akan menjerumuskan dia kepada syaqawatihi, kepada yakni kemalangannya, dan bawari, maknanya serupa. Jadi kegagalan seorang penuntut ilmu itu banyak ditentukan oleh masalah adabnya, dan kesuksesan dari seorang penuntut ilmu itu juga banyak ditentukan oleh masalah adabnya. Jadi para ulama sangat menetapkan sangat menetapkan masalah ini, masalah adab ini dengan sangat kokoh. Antum tidak boleh begini, tidak boleh begini, hendaknya begini, hendaknya begini. Itu sejak zaman ke zaman. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, kadal adab ayyakuna thulutsan ilm. Adab itu hampir-hampir ya derajatnya atau porsinya itu 2/3 dari ilmu. 2/3 ilmu itu masalah adab, 1/3-nya adalah masalah hafalan, masalah nahwu, masalah fikih, masalah usul, masalah kaidah-kaidah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masalah adab ya ini sangat penting. Masalah adab ini sangat penting, terutama nanti yakni adab ketika menuntut ilmu dan adab ketika berdakwah. Adab ketika berdakwah juga sangat penting. Jangan sampai yakni ketika berdakwah kemudian terjerumus kepada penyimpangan dalam masalah dakwah. Dan penyimpangan dalam masalah dakwah di zaman ini banyak sekali ya Mas Syai. Ya, banyak sekali. Seperti contohnya misalkan seorang dai yang melabeli namanya dengan kata mufti di depannya. Mufti. Baik. Yani ketika di salah satu videonya disebutkan bahwa banyak orang melabeli ana begini. Kalau ada orang melabeli ana chocolate man, ya, dan seterusnya. Intinya dia berkata bahwa ana selama ini tidak fokus pada yakni membicarakan orang, tidak pernah membicarakan orang. Ana selalu fokus dengan kerjaan ana tidak pernah membantah dan seterusnya. Intinya tidak pernah mau membantah.
kita katakan bantahan itu justru adalah inti dari dinul Islam. Bantahan, tapi harus bantahan yang ilmiah. Dai ini, yakni mengalami syubhat atau mendapatkan syubhat, yakni tidak tahu adab dalam berdakwah, yakni terjerumus ke dalam prinsip tidak perlu kita saling bantah berbantah. Tidak perlu kita saling bantah berbantah. Yang penting setiap dai fokus pada kerjaannya masing-masing. Kalau ada dai yang fokus dengan membantahi dai lain, ya, maka ini langsung disifati dengan dai yang keras. Ini sebagian dai memiliki syubhat seperti ini. Ini kita katakan ini syubhat. Dia tidak tahu adab dalam berdakwah. Adab dalam berdakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Khalas. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Bagaimana kalau antum tidak mau melarang dari yang mungkar? Isi dakwah antum amar ma'ruf semua. Apa isinya? Antum akan kelu dalam yakni menyuarakan al-haq. Antum akan setengah-setengah dalam mengajarkan akidah. Kenapa? Wah, ini dilakukan, ini kesyirikan dilakukan, kebid'ahan ini dilakukan oleh jamaah di sini, Ustaz. Oh, taib. Berarti gak usah kita bahas. Itu penyakitnya. Oleh karena itu prinsipnya biasanya ambil baiknya, buang buruknya, dan itulah yang dikatakan oleh dai ini di dalam video tersebut. Selain ada video yang lain yang mengatakan ketika ditanya oleh orang kafir, bagaimana pendapatmu tentang homoseksual, bagaimana pendapatmu tentang demokrasi, bagaimana pendapatmu tentang banyaknya agama, yakni apakah cuma satu yang benar dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu tentang salaman dengan lawan jenis, bagaimana pendapatmu tentang banyak bla 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 sekali ditanya. Semuanya boleh. Khalas, yakni ana tidak mau ngurusi orang, itu terserah mereka, ana dakwah, intinya begitu. Tidak mau mengatakan itu haram, kufur. Sebagian kufur, sebagian haram. Tidak mau. Kenapa? Kelu. Dakwahnya adalah amar ma'ruf saja, tapi tidak nahi mungkar. Jelas? Ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Berbahaya. Baik, jadi perhatikan. Kalau di zaman ana dulu masih menuntut ilmu, dai ini masih di luar negeri. Di zaman sekarang, dai ini sudah diundang ke Indonesia. Ya, tanggung jawab panitia kajian yang mengundangnya ke Indonesia. Baik, dan termasuk seluruh yang ikut andil, MC-nya juga, panitia kajiannya juga, semuanya, ya, yang bikin poster, semuanya harus ikut andil. Semuanya akan ikut andil. Kenapa? yakni al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan bertindak, ilmu sebelum berdakwah. Antum panitia kajian, antum berdakwah, harus tahu dulu bagaimana keilmuan dari orang ini sebelum mengundangnya, sebelum berdakwah. Taib, sebelum melebar, wa yanbaghi lil hadirina idza ja'al qadimu ayyurahibu bihi wa yuwassi'u lahu. Wajib bagi para hadirin ketika ada orang yang datang, penuntut ilmu baru datang ke suatu majelis kajian, wajib ayyurahibu bihi. Wajib untuk menyambutnya. Yani minimal tersenyum, ya. Kalau belum kajian dimulai, tersenyum, ucapkan salam, disapa, ya, dibuat nyaman. Jangan sampai ada orang yang baru datang di majelis tersebut, sebelumnya belum pernah ke masjid itu, belum pernah hadir di majelis syekh tersebut atau ustadz tersebut, jangan sampai dia merasa tidak nyaman. Karena merasa tidak ditemani atau merasa tidak diperhatikan. Tapi wajib untuk disapa. Kalau kajian sudah mulai, ya minimal disalami atau ya salam yang lirih seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Salam lirih, bukan kemudian salam yang didengar oleh seluruh orang di masjid tersebut. Bayangkan kalau masjidnya masjid ukhuwah misalkan, untuk teriak-teriak di situ. Kalau salamnya didengar semua. Baik. Ya nggak usah dicoba nanti ya. Baik. Jadi wa yuwassi'u lahu. Hendaknya orang yang sudah duduk, para hadirin yang sudah duduk itu melebarkan safnya atau memberikan yakni celah untuk penuntut ilmu yang baru datang tersebut. Wa yatafassahu li ajlihi, sama maknanya, yakni melebarkan
space-nya, melebarkan ruangnya untuk penuntut ilmu yang baru datang tersebut. Wa yukrimuhu bima yukramu bihi mithluh, dan memuliakannya sebagaimana orang semisal penuntut ilmu yang baru datang ini biasanya dimuliakan bagaimana biasanya, begitu ya. Kalau yang baru datang misalkan sudah sepuh, tentunya berbeda dengan yang baru datang misalkan remaja, begitu ya. Betul tidak? Pasti cara memuliakannya berbeda. Sama-sama memuliakan, tapi bentuk memuliakannya berbeda. Sebagaimana menunjuk misalkan kita menunjukkan sesuatu pada orang, kalau lebih sepuh daripada kita, berbeda dengan kalau kita menunjukkan sesuatu barang pada seseorang yang lebih muda daripada kita. Betul tidak? Kita menunjuk misalkan kalau yang lebih sepuh gimana biasanya? Menggunakan ibu jari atau begini, begitu ya. Kalau kepada yang lebih muda bisa begitu. Nah, wa idza fusiha lahu fil majlis wa kana harijan dhamma nafsahu wa la yatawassa'. Nah, ketika para hadirin, para jamaah itu sudah memberikan space bagi orang yang baru datang tersebut, maka hendaknya kalau misalkan memang space-nya itu sudah sempit, tapi para hadirin yang lebih dulu datang sudah memberikan celah, maka yang baru datang ini dhamma nafsahu. Yang baru datang ini duduknya, dia harus tahu diri. Duduknya adalah dengan merapatkan badannya. Wala yatawassa, jangan kemudian duduknya itu lebarkan begitu ya, karena sudah diberikan space agak lebar sama hadirin. Nah, space-nya ini sudah sempit, tapi masih alhamdulillah dia diberikan space, kemudian dia duduknya melebar gitu ya. Ini namanya ngelunjak. Nah, ini tidak boleh. Jadi apalagi masih berkata antum bisa geseran lagi tidak gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Wala yu'ti ahadan minhum janbahu wala dhahrahu. Hendaknya seseorang penuntut ilmu, seorang jamaah yang hadir di majelis ilmu itu jangan memberikan sisi sampingnya atau punggungnya kepada orang lain. Kalau memberikan punggungnya kepada orang lain yang tadi kita bahas, hukum asalnya adalah tidak boleh kita duduk tepat di hadapan orang lain, begitu ya. Ini hukum asalnya kalau majelisnya itu masih lebar. Tapi kalau tidak selebar itu maka tidak mengapa. Demikian pula jangan memberikan sisi samping kita kepada orang lain. Jadi misalkan gimana? Ini mungkin ini susah untuk dibayangkan. Kalau kasusnya adalah memberikan sisi samping kita kepada jamaah. Misalkan ana salah satu jamaah, kemudian ada orang baru datang, kemudian duduk di hadapan ana, dia menyamping ke sini ngadep sana gitu ya. Padahal majelisnya di sana. Nah, ini susah dibayangkan, betul tidak? Tapi yang mungkin paling banyak bisa dibayangkan adalah memberikan sisi samping kita kepada syekh atau ustadz yang sedang mengajar. Jadi kalau misalkan di pilar begini ya, misalkan, maka bukan menghadap ke pemateri tapi malah bersandar sehingga sampingnya yang diarahkan kepada pemateri. Nah, itu contohnya. Dan itu contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, memberikan sisi samping, mengarahkan sisi samping kita justru kepada syekh. Nah, ini tidak boleh kata Syekh Al-Utsaimin. Wa yatahaffazu min dzalika wa yata'ahhaduhu inda ba'thi syekh lahu. Hendaknya penuntut ilmu itu jangan sampai melakukan ini semua. Harus dia memperhatikan adab ini, khususnya ketika dia sedang berbicara dengan syekh, berdiskusi. Wala yajnahu ala jarihi, wala yajnahu ala jarihi. Wallahu alam, yang dimaksud yajnah mungkin meletakkan tangan ke tetangganya, ke orang di sebelahnya. Bisa begitu ya, betul. Coba contohkan lagi. Langsung dicontohkan. Taruh begini ya, betul tidak? Ini satu. Sekalian kakinya enggak usah ya, jangan, enggak boleh. Baik.
Maka ini mungkin wallahu a'lam yang dimaksud dengan wala yajnah ala jarihi. Aw yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi jambihi. Atau meletakkan sikunya itu tegak di sisinya. Mana gini misalkan mungkin ya, sehingga ini kena ke tetangganya misalkan. Aw yakhruju an baqiyatil halqah bi taqaddumin aw ta'akhurin, atau keluar dari halqah yakni agak ke depan atau ke belakang. Jadi ini kalau posisinya halqah ya, yakni ada lingkarannya begitu, kita hendaknya lurus dengan lingkaran tersebut, jangan agak maju ke depan dan jangan agak maju ke belakang, kecuali kalau ada kebutuhan. Wala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi aw darsihi bima la yata'allaq bihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu jangan berbicara di tengah-tengah pelajaran orang lain atau pelajarannya. Apa yang dimaksud dengan pelajaran orang lain atau pelajarannya? Maksudnya apa? yakni di dalam majelis ilmu di zaman dahulu ada syekh dan ada sahibud dars. Sahibud dars itu siapa? Sahibud dars itu adalah muridnya syekh, penuntut ilmu yang bertugas untuk membacakan sebuah kitab. Itu namanya sahibud dars. Misalkan kalau di zaman dahulu, bayangkan misalkan mengkaji kitab ini di zaman dahulu, maka akan ada penuntut ilmu yang membacakan kitab ini, Tazkiratus Sami ini, kemudian setelah satu kalimat, dua kalimat, nanti syekhnya kemudian mensyarah begitu ya. Nah, penuntut ilmu yang membacakan kitab itu namanya sahibud dars. Nah, kata penulis, hendaknya tidak boleh, atau seseorang itu tidak boleh berbicara di tengah pelajaran orang lain, yakni ketika murid yang lain jadi sahibud dars, jangan dia bicara. Atau ketika dia jadi sahibud dars, janganlah dia berbicara. Fala yatakallamu bima la yata'allaq bihi. Jangan berbicara dengan sesuatu yang tidak terkait dengan pelajaran. Kalau terkait, misalkan ada pertanyaan atau ada yakni koreksi misalkan terhadap bacaan misalkan, maka tidak masalah. Au bima yaqta'u alaihi bahsah, atau membicarakan sesuatu yang yakni memotong pembicaraan, memotong pembahasan. Memang materinya terkait, tapi sekarang kita sedang membahas topik ini. Topik yang lain sebentar dulu, begitu ya. Jadi ini ditunda dulu. Wa idza syara'a ba'duhum fi darsin fala yatakallamu bi kalamin yata'allaqu bi darsin faragh. Kalau seandainya ada seorang penuntut ilmu yang lain itu sudah masuk kepada pelajaran berikutnya, karena dalam majelis ilmu di zaman dahulu kita bayangkan itu tidak hanya satu kitab yang dibahas dalam satu majelis. Ya, yakni kajian misalkan jam 7 pagi misalkan, di mana transportasi di zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Sekali bisa berkumpul pasti akan dimaksimalkan, betul tidak? Maka tidak hanya satu kitab yang dibahas, akan tapi beberapa kitab bisa jadi. Nah, ketika sebagian penuntut ilmu sudah masuk kepada kitab berikutnya, maka kita jangan berbicara tentang pelajaran yang telah lewat. Itu nanti sebaiknya ditunda setelah selesai semua, baru kita bicara, baru kita bahas. Wala bi ghairihi mimma la tafutu faidatuhu. Dan juga jangan membahas atau jangan berbicara sesuatu yang yakni tidak ada kaitannya, ya. Bimma la tafutu faidatuhu, di mana faidahnya itu gak akan hilang kalau yakni tidak dibicarakan sekarang. Kecuali kalau faidahnya bakal hilang kalau tidak dibicarakan sekarang. Misalkan koreksi atas sebuah kesalahan, misalkan begitu ya. Yani misalkan di pelajaran sebelumnya ada pembahasan, nah ini sekarang sudah masuk pelajaran berikutnya, ada penuntut ilmu, salah satu murid baru ingat, oh iya, tadi itu ada kesalahan. Ini kalau misalkan anak tunda sampai nanti, khawatirnya ada sebagian orang yang pergi duluan, padahal ini kesalahan masalah halal haram. Orang bisa menyangka ini haram padahal ini halal, atau sebaliknya begitu ya. Maka tidak masalah untuk interupsi pada saat itu, supaya orang bisa sadar bahwa itu tadi kayaknya salah, harusnya begini hukumnya, begitu ya. Nah, jadi hendaknya segera dibahas.
illa bi'iznin minasy-syekh wa shahibid dars. Nah, ini hukum asalnya tadi kita katakan tidak boleh berbicara kecuali sesuai dengan pelajaran yang sedang dibahas, kecuali kalau ada izin dari syekh atau izin dari shahibud dars, dari penuntut ilmu yang sedang membacakan kitab tersebut. Wa in asa ba'du talabah adaban ala ghairihi lam yanharhu ghairu syekh. Kalau seandainya ada sebagian penuntut ilmu yang adabnya itu tidak sesuai ketika kajian, maka jangan ada yang menegurnya atau yanhar. Ini bisa dimaknai mencela ya, tapi mungkin kita terjemahkan menegur. Jangan ada yang menegurnya secara lisan selain syekhnya. Illa bi isyaratihi aw sirran bainahuma ala sabili nasihah. Kecuali kalau syekhnya tersebut memberikan isyarat kepada murid-murid untuk menegur si murid tadi yang adabnya kurang sesuai, atau ketika teguran ini disampaikan oleh penuntut ilmu di sebelahnya yang dilaksanakan secara sir, ya, teguran yang dilakukan secara sir ala sabilin nasihah, dalam rangka menasihati. Mengapa kata para ulama? Mengapa hendaknya yang menegur secara terang-terangan adalah syekhnya? Ya, ini supaya karena hukum asalnya demikian, ya, ini gurunya, dan yang kedua supaya ini tidak kemudian tidak kacau balau. Ini kalau misalkan ada yang ini ditegur, ini menegur ini menegur ini nanti bakal menjadi kurang khidmat nanti majelisnya. Ini waktu azan Isya mungkin sudah Isya atau belum? Atau wa in asa ahadun adabahu ala syekh ta'ayyana 'alal jamaah intiharuhu wa radduhu wal intisaru lisyekh biqadril imkani wafa'an lihaqqihi. Nah, kalau seandainya ada seorang penuntut ilmu yang adabnya tidak sesuai dengan syekhnya, jadi adab, kalau sebelumnya adabnya mungkin kurang sesuai dalam masalah mungkin cara duduk atau ketiduran misalkan begitu ya. Ini yang menegurnya hendaknya syekhnya. Tapi kalau seandainya penuntut ilmu tersebut adabnya kurang sesuai dalam masalah berbicara, misalkan berbicara dengan kata-kata yang buruk kepada syekhnya, bayangkan kepada ustadz tersebut, kepada ulama tersebut, berkata dengan kata-kata yang buruk, maka siapa yang menegur? Yang menegur adalah jamaah seluruhnya. kata penulis, yakni berlandaskan pada hadis-hadis di mana setiap ada orang Badui yang berbuat tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat seluruhnya itu langsung mau bertindak, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu yang melerai. Ya, ini tentunya, yakni tetap kita katakan secukupnya saja, nggak perlu semuanya, ya, nggak perlu semuanya, cukup secukupnya, yang mungkin yang di dekatnya itu yang mengingatkan. Tapi ini kalau sudah sampai parah, ya, ini sampai berkata-kata buruk misalkan, maka ini tentunya yang menegurnya adalah yakni para jamaah begitu ya, bukan syekhnya. Adabnya dari seorang syekh ketika dicela diam saja, sebagaimana banyak kita saksikan di halakohnya para ulama di Masjidil Haram misalkan. Banyak sekali ya nih orang-orang yang mungkin manhajnya menyimpang gitu ya, kemudian berusaha untuk menghentikan dars dengan ini dars sedang berjalan, kemudian dia datang dari samping gini ya, nyeramahin saya coba berkata barakallahu fikum jazakallahu khairan. Dan ini wallahu alam berlangsung agak lama, 1 menit seperti ini cukup lama. Yang aneh heran adalah kemana yang lain semua ini dibiarkan begini. Harusnya ini segera ditenangkan begitu ya. Nah, jadi ini kalau misalkan adab yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut itu keterlaluan ya, yakni ucapan yang tidak sesuai kepada syekhnya. Wal intisaru lisyekh biqadril imkan wafa'an lihaqqihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu yakni ilintisar, membela syekhnya, yakni semampunya, wafa'an lihaqqi, yakni dalam rangka untuk memenuhi hak dari gurunya tersebut. Wala yusyariku ahadun minal jamaah hadan fi hadithihi. Ini sudah azan mungkin. Sudah azan. Baik. Mungkin kita lanjutkan sedikit satu paragraf ini insyaallah setelah azan.
kemudian tanya jawab singkat. Nah, barakallahu fiik. Ku ahadun minal jamaah ahadan fi hadithihi. Hendaknya seseorang itu jangan ikut-ikutan berbicara ketika orang lain itu sedang berbicara. Ini ketika sedang menyampaikan suatu faedah ilmu, jangan ikut-ikutan berbicara, tapi dengarkan. Wala siyama syekh, khususnya kalau yang sedang berbicara adalah syekhnya. Qala ba'dul hukama, sebagian orang bijak berkata, minal adab alla yusharikar rajul fi hadithihi wa in kana a'lama bihi minhu. Di antara adab adalah hendaknya kita jangan ikut-ikutan berbicara dengan orang lain ketika dia sedang berbicara walaupun kita ini lebih berilmu daripada dia. Makanya ada sebagian ulama salaf itu menjadi murka ketika ada orang yang berkata atau ikut campur dalam suatu pembicaraan padahal ada orang yang sedang berbicara. Kemudian ulama ini berkata, yakni ana mengetahui tentang masalah ini sebelum dia lahir, tapi ana dengarkan dia berbicara, kenapa antum memotong pembicaraan dia? Ana sudah ahli dalam masalah ini bahkan sejak orang yang sedang berbicara ini belum lahir. Tapi ketika dia berbicara kita dengarkan. Halas, gantian. Nanti kalau misalkan ada faedah tambahan atau mungkin ada kesalahan ya nanti. Tapi kita biarkan orang ini berbicara terlebih dahulu. Antum jangan ikut memotong, begitu ya. Wa ansadul khatib fi hadzal makan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah beliau berkata, "Wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu." Janganlah engkau itu ikut campur dalam suatu pembahasan, jangan ikut campur dengan orang yang membahasnya walaupun engkau mengetahui masalah cabangnya dan masalah usulnya, yakni mengetahui sekali dalam masalah tersebut. Ya, jangan ikut campur, tapi biarkan berbicara, biarkan untuk menyampaikan seluruhnya, baru nanti giliran kita silahkan. Jadi kalau misalkan ada yakni seorang penuntut ilmu sedang berdiskusi dengan syekhnya di suatu majelis begitu ya. Kemudian kita penuntut ilmu yang lain di situ ya, kita dengarkan ketika penuntut ilmu ini sedang berbicara, misalkan bertanya atau berdiskusi. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Oh ya, itu hadis itu lanjutannya begini-begini. Begitu ya. Misalkan, oh ya itu di Sahih Muslim. Oh ya itu. Jangan yani, biarkan berbicara terlebih dahulu. Kalau antum lebih tahu nanti aja. Baik, ini tidak sopan. Apalagi kalau syekhnya yang berbicara. Ya, syekhnya berbicara demikian kemudian kita ya begitu ya, misalkan. Yani karena kita sama-sama hafal dengan apa yang diucapkan oleh syekhnya, kemudian kita walaupun tidak ada suara, sudah dibahas di kitab ini sebelumnya, walaupun tidak ada suara tapi kita menirukan atau mengucapkan dengan gerakan bibir, ini hendaknya tidak boleh. Makanya Anda pernah jelaskan, lebih baik kita dicap tidak tahu oleh guru kita daripada kita menampakkan ilmu kita tersebut. Lebih baik kita dicap tidak tahu oleh guru kita. Kenapa? Itu membuat guru kita akan bisa menerangkan lebih banyak. Poinnya adalah setelah antum belajar kepada guru kita, setelah kita belajar kepada guru kita, poinnya adalah kita mengamalkan, kita memahami, mengamalkan dan mendakwahkan, yakni mendakwahkan di majelis lain, di yakni kesempatan-kesempatan dakwah yang lain. Itu poinnya. Bukan poin dari seorang menuntut ilmu adalah ingin dilihat oleh gurunya. Paham maksudnya? Karena sebagian menuntut ilmu itu adalah yakni tujuan utamanya adalah ingin diakui keilmuannya oleh gurunya. Bukan, tidak boleh seperti ini. Justru kita yakni memposisikan bahwa, menampakkan bahwa kita tidak tahu sama sekali dalam masalah itu di hadapan guru kita, itu jauh lebih baik. Walaupun kita sudah memahami semuanya dalam masalah itu. Minimal ini murojaah. Bahkan misalkan satu majelis dari awal sampai akhir antum sudah dengar sebelumnya, antum sudah yakni sudah memahaminya sebelumnya. Tetapi ya tetap kita posisikan diri kita itu seolah-olah tidak pernah tahu ilmu tersebut atau faedah-faedah tersebut, itu akan lebih bermanfaat bagi diri kita. Fa in alima itharu syekh dzalika awil mutakallim fala ba's.
Tapi kalau kita mengetahui bahwa syekh kita itu memperbolehkan atau bahkan lebih menyukai kalau yakni kita ikut dalam pembahasan, maka tidak mengapa. Wa qad taqaddama dzalika mufassalan fil fasli qablahu, dan ini telah dibahas di fasal sebelumnya kata penulis. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, kita ada satu pertanyaan di sini.